Mustika ajaib. Di suatu tempat di belahan bumi, ada kampung kecil dengan penduduknya yang bahagia. Anak-anak bermain di bawah rindangnya pepohonan di taman dekat rumah mereka. Seorang bocah gembala bernama Budi tinggal tak jauh dari kampung bersama ayah, ibu, dan neneknya. Setiap pagi, dia membawa sekawanan kambing ke atas bukit dan mencari tempat yang nyaman untuk merumput. Sore harinya, dia kembali bersama mereka menuju kampung. Setiap malam, neneknya mendongeng untuknya beragam cerita. Kisah-kisahnya sangat menarik buat Budi. Suatu hari, ketika Budi sedang mengawasi kawanan kambingnya sambil meniup seruling, dia melihat cahaya berkilauan dari balik bunga di semak-semak. Saat dia mendekati semak-semak itu, dia melihat batu permata yang bening dan indah sekali. Mustika itu gemerlap seperti pelangi. Budi mengambilnya dengan hati-hati dan menggosok permukaannya. Mengejutkan. Tiba-tiba, dia mendengar suara lirih dari mustika itu. Katanya, "Kamu boleh minta apa saja yang kamu inginkan, dan aku akan mewujudkannya." Budi tak percaya mendengar suara itu. Ketika dia meyakinkan suara yang ia dengar, ia malah bingung. Dia punya banyak sekali keinginan, sehingga ia tidak bisa memutuskan apa yang akan ia minta. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku menunggu sampai besok, aku akan ingat banyak hal, lalu akan kuputuskan keinginanku." Dia menyimpan mustika itu di tasnya dan mengumpulkan kambing-kambingnya, lalu dengan wajah berbinar kembali ke kampung. Ia berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang mustika itu. Keesokan harinya, Budi belum bisa memutuskan apa keinginannya, karena dia memiliki segala yang ia butuhkan. Hari berlalu seperti biasa, tapi Budi tak kunjung menyatakan keinginannya. Tapi wajahnya begitu ceria. Orang-orang di sekitar dia heran dengan perubahan itu. Suatu hari, seorang bocah membuntuti Budi dan kawanan kambingnya dan bersembunyi di balik pohon. Budi seperti biasanya duduk di pojok padang rumput, mengeluarkan mustika itu dan memandanginya sesaat. Bocah itu menunggu hingga Budi terlelap. Saat Budi mulai tertidur, bocah itu mengambil mustika itu lalu pergi. Ketika dia sampai di kampung, dia memanggil semua orang dan menunjukkan mustika itu. Seorang warga kampung mengambil mustika itu dari tangannya dan menggosoknya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari mustika itu yang berkata, "Aku akan mewujudkan keinginanmu." Seorang warga mengambil mustika itu dan berteriak, "Aku ingin sekantong emas." Yang lainnya mengambil mustika itu dan berkata dengan keras, "Aku ingin peti yang penuh dengan perhiasan." Beberapa di antaranya meminta rumah tuanya diganti dengan istana yang megah dengan pintu besar terbuat dari emas murni. Beberapa orang yang lain meminta tas berisi penuh perhiasan. Semua keinginan mereka terpenuhi, tapi penduduk kampung itu tetap merasa tidak bahagia. Mereka saling iri karena ada yang mempunyai istana, tidak mempunyai emas, dan warga yang punya emas tidak memiliki istana. Untuk alasan inilah, penduduk kampung bertengkar dan tak bertegur sapa satu sama lain. Taman di kampung itu yang biasa menjadi tempat bermain anak-anak sudah tak ada lagi. Yang ada hanya istana dan emas di mana-mana.
Anak-anak merasa sangat tidak bahagia. Hanya Budi dan keluarganya yang bahagia dan tenang. Setiap pagi dan sore ia meniup seruling. Suatu hari, anak-anak di kampung itu membawa mustika itu pada Budi. Anak-anak itu berkata pada Budi, "Dulu kita punya kampung kecil, kita semua bahagia." Para orang tua pun berbicara. Mereka bilang, bagaimanapun caranya, kita tetap tidak bahagia. Istana yang megah dan perhiasan ini hanya menyebabkan permusuhan. Saat Budi melihat orang-orang sangat menyesal, ia berkata, "Sekalipun mustika itu meminta saya untuk menyatakan keinginan saya belum melakukannya. Tapi jika kalian sangat ingin semuanya kembali seperti semula, saya akan memintanya." Semua setuju. Budi mengambil mustika itu dengan tangannya, menggosoknya dan meminta agar kampung itu kembali seperti sedia kala. Dalam sekejap, istana-istana itu lenyap, taman yang hijau kembali muncul, dan kampung tua yang penuh pepohonan telah kembali. Sekali lagi, orang-orang mulai hidup bahagia dan anak-anak bermain di bawah rindangnya pepohonan. Budi melanjutkan hidupnya yang bahagia setiap hari, bermain seruling di sore hari. Suara yang indah terdengar ke penjuru kampung. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak boleh serakah. Sedikit tapi hasil jerih payah sendiri lebih baik daripada banyak hasil meminta-minta. Berdoa dan berusaha untuk hasil yang terbaik.